Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahu wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah salat subuh dengan berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan talabul ilmi asy-syar'i atau menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqhus Sirah, yaitu pelajaran-pelajaran penting dari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sampai di pembahasan tentang Fiqhus Sirah fi Ghazwati Mu'tah, yaitu tentang perang Mu'tah, ya, tentang perang Mu'tah. Perang ini terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Yutlaqu amatu kutubus siyari ala hadir sariyah ismu ghazwa ma'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yusyarik fiha. Wa dzalika likasrati adadi rijaliha haitsu balagha min man kharaja fiha 3,000 muqatil. Dalam perang ini, perang Mu'tah, itu dalam peperangan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak ikut serta. Ya, beliau tidak ikut serta dalam peperangan ini. Namun peperangan ini dinamakan dengan ghazwah. Jadi ada ghazwah, ada sariyah. Ya, sariyah itu kalau Nabi mengutus pasukan, Nabi enggak ikut, namanya sariyah. Tapi di sini kenapa disebut dengan ghazwah? Ghazwatu Mu'tah. Karena di sini Nabi SAW memberangkatkan 3.000 pasukan, 3,000 muqatil. Dan ini termasuk jumlah yang cukup besar. Ya. Jadi dalam peperangan-peperangan yang terjadi semasa hidup Rasul SAW, selain perang Ahzab atau perang Khandaq, perang Mu'tah ini termasuk perang yang besar. Karena di situ diikuti oleh 3.000 pasukan dari kaum muslimin, dari kalangan para sahabat. Wa qad kanat hadhil ghazwatu fi syahri Jumadal ula min as-sanati as-samiyati lil hijrah. Dan peperangan ini terjadi di bulan Jumadal ula, di tahun ke-8 setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah, tahun 8 Hijriah. Sebabnya apa kok terjadi perang Mu'tah? Wa sababu hadhil ma'rakah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asal Haris ibn Umair al-Asdi bi kitabi ila adim Basra. Wa fa'arada lahu Surahbil ibn Amr al-Ghassani fa'awsaqahu wa ribatan wa daraba unuqahu. Perang ini terjadi karena waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang membawa surat. Ya. Jadi sahabat ini namanya Al-Haris bin Umair. Al-Haris bin Umair radhiyallahu anhu ini diutus oleh Nabi membawa surat. Surat ini ditujukan kepada pemimpin Busra. Ya, salah satu sesuatu yang memiliki kemuliaan. Jadi punya pemimpin namanya Busra.
Di tengah jalan yang namanya Al-Haris bin Umair yang merupakan utusan dari Nabi membawa surat dicegat. Fa'arada lahu Syurahbil ibn Amr al-Ghussani. Dicogat sama seorang orang kafir namanya Syurahbil ibn Amr al-Ghussani. Fa'awsaqahu ribatun wa daraba unuqah. Namanya Syurahbil ini menghadang utusannya Nabi namanya Al-Haris bin Umair. Kemudian Al-Haris bin Umair ini diikat kemudian dibunuh. Ya. Wa ghadiba Rasul sallallahu alaihi wasallam limaqtali rasulihi wa arsala hadhihi sariyah. Ketika kabar atau berita tentang pembunuhan utusan beliau yaitu Al-Haris bin Umair ini sampai kepada Nabi marah, enggak terima. Ya, ini kan kalau zaman kita ada sebuah negara mengirim duta besar dubes gitu ya. Misalnya Saudi punya dubes di Indonesia, kemudian dubes ini dibunuh. Oh, marah Saudi. Marah. Sama halnya di waktu itu, zaman itu Nabi SAW mengutus utusan ini bawa surat. Ya, menyampaikan baik-baik tapi dihadang kemudian dibunuh. Akhirnya Nabi marah karena utusan beliau ini dibunuh sama orang kafir. Akhirnya beliau mengutus 3.000 pasukan. Salah satu alaf muqatil. Wa amara 'alaiha Zaid bin Harisa radhiyallahu anhu. Ya, dalam peperangan ini Nabi SAW menunjuk 3 sahabat sebagai panglima perang secara bergantian. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, ya hadisnya hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Inku tila Zaid fa Ja'far." Jadi Nabi itu menunjuk 3 orang, yaitu Zaid bin Harisa, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawaha. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "In qutila Zaidun fa Ja'far." Kalau Zaid ini terbunuh, mati syahid, maka yang jadi panglima adalah Ja'far. Wa in qutila Ja'far fa Abdullah ibn Rawaha. Kalau Ja'far ini terbunuh, mati syahid, maka yang jadi panglima adalah Abdullah bin Rawaha radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini Nabi sudah berpesan sebelum mereka berangkat. Kalau ini terbunuh ini terbunuh ini, seperti itu. Ya. Wa indama tahayya al-jayshu lil khuruji wada'a an-nas umara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa awsahum ar-rasul an ya'tu maqtal al-Haris bin Umair. Ya. Ketika pasukan sudah siap dengan panglima perang yang ada di antara mereka 3 orang tadi secara bergantian, termasuk di sini Khalid bin Walid sudah ikut. Beliau sudah masuk Islam dan ikut peperangan ini, ikut berangkat. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Nabi berpesan sebelum mereka berangkat, yaitu wa ausahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an ya'tu maqtal al-Haris. Ya. Jadi mereka berangkat itu untuk mencari siapa pembunuhnya Al-Haris bin Umar, yaitu utusannya Nabi. Ini dibuat perhitungan dulu. Ya. Sampai di sana para sahabat dikasih wasiat supaya mereka mendakwahkan Islam. Sebelum memerangi mereka didakwakan Islam. Ya, bi an yad'u hunalika ilal Islam. Agar mereka para sahabat ini sampai di tempat tersebut namanya Mu'tah, sebelum memerangi mereka diajak kepada masuk Islam. Fa in ajabu, kalau mereka masuk Islam ini yang kita inginkan. Wa illa ista'anu billahi alaihim wa qatiluhum. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka perangilah mereka sebagai balasan karena mereka telah membunuh utusan kita. Ya. Dan Nabi SAW juga berpesan sebagaimana di peperangan-peperangan yang lainnya, ya, yaitu ughzu bismillahi wa fisabilillahi faqatilu man kafara billah. Berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah. Ya. Fisabilillah, kalian berperang ini di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah. Ya, faqatilu man kafara billah, dan perangilah orang-orang yang kufur atau tidak beriman kepada Allah. Wa la taghullu wa la taghdiru, dan janganlah kalian
memutilasi korban. Kalau korban sudah mati jangan dimutilasi. Ya. Wala taqdiru, dan janganlah kalian berkhianat. Wala taqtulu walidan wala imra'atan wala syaikhan. Janganlah kalian membunuh anak-anak, janganlah kalian membunuh para wanita, dan janganlah kalian membunuh orang-orang yang sudah tua. Ini Islam seperti itu. Ketika akan memerangi sebuah kaum, maka Nabi SAW berpesan jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh wanita, dan jangan membunuh orang-orang yang sudah tua. Ya kecuali kalau wanita, anak-anak sama orang tua ini ikut-ikutan perang, ikut membantu perang melawan kaum muslimin, maka mereka dibunuh. Tapi kalau mereka nggak ikut-ikutan, maka nggak boleh dibunuh. Ya. Kemudian para sahabat yang masih di Madinah, kan nggak semuanya berangkat, itu mereka memberikan doa kepada pasukan yang akan berangkat 3.000 tadi, menyalami, termasuk mereka para sahabat yang tidak ikut ini, menyalami satu persatu panglima perang yang sudah ditunjuk, Zaid bin Harisah, Ja'far, sama Abdullah bin Rawaha, disalami satu persatu. Ketika para sahabat ini menyalami Abdullah bin Rawaha, ya maka Abdullah bin Rawaha ini meneteskan air mata, menangis. Fasa'aluhu anis sabab. Maka para sahabat ini bertanya, ya kenapa kok, apa yang menyebabkan beliau ini menangis? Maka Abdullah bin Rawaha mengatakan, faqal amma wallahi ma bi hubbul lidunya wala sababatan bikum. Aku menangis karena mau perang ini bukan karena aku cinta dunia atau takut mati. Tapi tiba-tiba aku mengingat suatu saat Nabi SAW pernah membaca sebuah ayat di surat Maryam, ayat 71. Jadi bisa dilihat Maryam, surat Maryam ayat ke-71. Yaitu Allah berfirman, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Wa im minkum illa wariduha, tidak ada satu pun di antara kalian kecuali akan melewatinya, melewati sirat. Ini di bawah sirat ini neraka. Ya, melewati jembatan, yang di bawah jembatan ini ada neraka. Wa im minkum illa wariduha. Tidak seseorang pun dari antara kalian, mau orang kafir, mau beriman, mau orang baik, mau orang buruk, semuanya akan melewati sirat ini. Sebagaimana ayat ini, Al-Maryam 71. Wa kana 'ala rabbika hatman maqdiyah, dan itu sudah menjadi keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu sebelum beliau berangkat ke Mu'tah, ya, maka beliau mengingat ayat ini dan beliau menangis. Falastu adri kaifa li bis-sadri ba'dal wurud. Aku tidak tahu bagaimana nanti aku bisa melewati sirat ini. Ya, apakah aku selamat atau aku akan tercebur. Ini rasa takutnya para sahabat. Ya, dengan ketakwaan mereka, dengan keimanan mereka, dengan kesolehan mereka, dengan ibadahnya mereka masih ada rasa takut. Ya. Mereka memiliki rasa takut akan azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala al-muslimun sabbahakumullahu wa dafa'ankum wa raddakum salihina. Ya, maka para sahabat yang tidak ikut perang, karena tidak semuanya diutus sama Nabi, mereka mendoakan, semoga Allah memberikan kemenangan kepada kalian, semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian, sehingga kalian kita kembali kepada kami dalam keadaan menang dan selamat. Ya, ini tadi bagaimana para sahabat ini memberikan semangat kepada pasukan-pasukan yang akan berangkat. Ya. Kemudian summa kharajal qaumu wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wati annahum hatta balagha saniyatul wada' wa waqafa wa wadda'ahum. Akhirnya pasukan pun berangkat dan Nabi membersamai mereka sampai di sebuah tempat namanya Saniyatul Wada'. Ya, sampai di tempat itu Nabi melepaskan pasukan tersebut. Walamma balagha ar-Rumu makhrajal jayshil islami kharaju ma Hiraqal fi 100,000 muqatil wa ndama ilaihim min Likhamin wa Jidam wa Balkin wa Bahra wa yali 100,000 akharin. Kemudian setelah 3.000 pasukan ini berangkat, maka sampai ke orang-orang Romawi itu keberangkatan pasukan-pasukan muslim, jumlahnya 3.000. Maka orang-orang Romawi yang waktu itu dipimpin oleh Heraklus atau Hiraqal ini mendatangkan 100.000 pasukan. Ya, 100,000 yaitu 100.000.
Kemudian 100.000 ini setelah mereka berangkat ternyata ada tambahan lagi 100.000 lagi dari orang-orang Arab yang masih kafir. Ya, dari berbagai macam kabilah. Jadi total berapa? 200.000. Jadi 3.000 melawan 200.000. Enggak seimbang sekali. Jauh, bandingannya jauh. Walamma balagha hadzal amru ila muslimin aqamu ala ma'an lailatain yatasyawaruna fi amrihim. Ketika kaum muslimin yang sudah berangkat ini tahu pasukan yang mereka hadapi ini 200.000, maka mereka singgah di sebuah tempat namanya Ma'an selama 2 malam. Ya, mereka musyawarah. Gimana ini? Terus lanjut atau kita minta tambahan pasukan dari Madinah? Ya. Naktubu, jadi mereka ada yang berpendapat naktubu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nukhbirhu bi adadi aduina. Kita nulis surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya musuh yang kita hadapi itu 200.000. Fa imma an numidana birrijal wa imma an ya'murana bi amri fanamdi. Jadi kita tulis surat kepada Nabi minta tambahan pasukan. Kalau beliau memang memberikan keputusan tidak ada tambahan pasukan, kita terus jalan maju. Ya. Fajaja Abdullah bin Rawaha an-nas wa qala. Kemudian Abdullah bin Rawaha itu memberikan motivasi, memompa semangat para sahabat. Beliau mengatakan, "Ya qaum, innallati takrahuna lillati kharajtahum tatlubuna syahada." Wahai sahabat-sahabatku, kata Abdullah bin Rawaha, sesungguhnya kalian keluar dari Madinah itu untuk cari mati syahid. Ya, kalian itu keluar untuk mendapatkan atau untuk bercita-cita bisa mati syahid. Wa ma nuqatilun nasa bi adadin wala quwwatin wala kasrah. Kita ini enggak memerangi manusia bukan karena jumlah pasukan, bukan karena kekuatan, bukan karena persenjataan. Ma nuqatiluhum illa bihadzal din alladzi akramana Allahu bihi. Tidaklah kita memerangi mereka kecuali kita menegakkan agama ini yang Allah muliakan kita dengan agama ini, dengan Islam. Ya. Jadi ini bagaimana Abdullah bin Rawaha, salah satu panglima yang ditunjuk oleh Nabi, ya, itu memberikan motivasi, memberikan semangat. Ya. Fantalaqu fa inna ma hiya ihdal husnayain, imma duhur wa imma syahada. Ayo kita semangat, terus kita jalan. Karena di hadapan kita 2 kemungkinan. Di hadapan kita ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita mati syahid. Kemudian yang kedua, kita menang dan dapat harta rampasan perang. Di situ aja. Ya, imma syahadah. Jadi dua-duanya baik. Dua-duanya isinya kebaikan. Mati syahid, balasannya surga. Kalau menang, dapat harta rampasan perang, kaum muslimin menjadi kuat dan jaya. Dan semakin ditakuti sama orang-orang kafir. Dua-duanya sama-sama baik. Ya. Faqala an-nas, akhirnya para sahabat, pasukan-pasukan tadi 3.000 tadi, qad sadaqa wallahi Abdullah ibn Rawaha. Sungguh yang dikatakan Abdullah bin Rawaha ini betul. Itu benar, semuanya benar. Fastaqara ra'yu ala ma qalahu Abdullah ibn Rawaha. Akhirnya seluruh pasukan sepakat untuk mengambil pendapatnya Abdullah bin Rawaha, semuanya maju. Ya, semuanya maju. Wa taharrakal jayshu limulaqatil adwi hatta laqiyathum jumu'u Hiraqal bi qaryati wa qalu laha masyarif summa danal adu fan hadzal muslimun ila qaryati Mu'ta fa askaru hunaka wa ta'abba'u lil qital. Ya, akhirnya terjadilah pertemuan 2 pasukan di sebuah tempat namanya Mu'tah. Mu'tah ini kalau dari Baitul Maqdis itu 2 malam perjalanan. Dari Baitul Maqdis Palestina itu sekitar 2 hari 2 malam perjalanan dengan onta atau dengan jalan kaki di waktu itu jaraknya. Wa fi Mu'ta iltaqal jaishan salah satu alaf fi rajulin yuwajihuna hamajati jaishin mutalati min yablu adaduhum mi'ati alfi muqatil. Dengan jumlah yang ada 3.000 melawan 200.000, ini sebuah peperangan yang sangat agung, ma'rakatun ajibah. Wa liqa'un ghairi mutakafi'in. Dan ini sebuah peperangan yang tidak berimbang. Fastusyhida qaidul muslimin Zaid bin Harisah. Di peperangan ini
Yang sahabatnya di Zaid bin Harisa ini gugur. Ya, mati syahid. Akhirnya bendera perang diambil sama Ja'far. Fa akhadar rayata Ja'far radhiyallahu anhu. Ya, jadi waktu itu kalau perang kan bawa bendera. Ya, bawa bendera. Ketika Zaid bin Harisa, panglima perang, pemimpin perang yang ditunjuk oleh Nabi ini gugur atau mati syahid, maka Ja'far mengambil alih jadi panglima sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Faqtahama an farasin lahu syaqra summa aqaraha summa qatala hatta qutiyat yaminu. Ja'far waktu itu menunggang kuda radhiyallahu anhu. Ja'far bin Abi Thalib ini pamannya Nabi. Beliau menunggang kuda, akhirnya beliau turun dari kudanya. Kudanya disembelih. Ya. Kudanya disembelih ini pendapat yang pertama supaya nanti kalau Ja'far ini terbunuh kudanya enggak dipakai sama musuh. Kudanya enggak direbut sama musuh orang kafir, akhirnya dibuat memerangi kaum muslimin. Ada penafsiran yang lain, ini tanda bahwasanya Ja'far enggak akan mundur, enggak akan lari. Apapun yang terjadi, kudanya sudah disembelih. Ya. Maka akhirnya Ja'far pun berperang. Hatta qutiyat yaminuhu, sampai tangan kanan beliau terputus. Tangan kanannya putus. Fa akhadha ar-rayata bishimalihi, akhirnya tangan kanannya putus, benderanya dipegang dengan tangan kirinya, bendera perang ini. Walam yazal biha hatta qutiyat shimaluhu, sampai tangan kanannya pun terputus. Ya. Fa hadda ar-rayata hatta qutila syahidan, sampai gimana caranya bendera perang ini enggak jatuh. Ya, didekap lah atau bagaimana, di anu sama lehernya atau bagaimana, disebutkan dari riwayat seperti itu, riwayat Bukhari. Sampai Ja'far ini mati syahid. Ya, di peperangan tersebut radhiyallahu anhu wa arda. Ya. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, wa asabahu Allahu bi janahaini fil jannati yatiru bihi ma haitsu syaa wa dalika sumya Ja'far bidil janahaini. Karena Ja'far ini ketika perang tangan kanan dan kirinya terputus, maka Allah gantikan dua sayap baginya nanti di surga, dan beliau bisa terbang sesuai dengan apa yang beliau mau. Ya, oleh karenanya Ja'far ini diberikan julukan Dzul Janahain. Diberikan gelar Dzul Janahain, pemilik dua sayap. Ini dalam riwayat Bukhari seperti itu. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, masih dalam riwayat Bukhari ini dari Abdullah bin Umar, Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Mu'tah Zaid bin Haris faqala Rasulullah in qutila Zaid, ya. Qala Abdullah kuntu fihim fi tilkal ghazwah faltamasna Ja'faran. Kata Abdullah bin Umar, waktu itu saya ikut perang ini, perang Mu'tah. Abdullah bin Umar ini ikut. Ya, di tengah-tengah peperangan masih berkecamuk atau hampir selesai, kita mencari jasadnya Ja'far. Jasadnya di mana? Fawajadnahu fil qatla wa wajadna fi jasadihi bid'an wa tis'ina min ta'natin wa rumya. Maka kita dapatkan di tubuhnya Ja'far ini ada sekitar 90 luka. Ya, itu ya luka kan bisa sabetan pedang, bisa tombak, atau bisa terkena anak panah. Waktu itu kan senjata ya kalau enggak pedang, tombak atau anak panah, busur panah. 3 ini senjata waktu itu kan. Maka di jasadnya Ja'far ini berbagai macam luka, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Oleh karenanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ini idza hayya ibnu Ja'far, ya. Jadi Abdullah bin Umar ini ketika menemui anaknya Ja'far, kan anaknya Ja'far jadi yatim piatu, jadi anak yatim ya. Assalamu alayka ya ibnadil janahain. Semoga keselamatan tercurah kepadamu wahai putra dari sahabat yang memiliki 2 sayap. Ya. Wa ba'da istishhadi Ja'far akhadha ar-rayata Abdullah bin Rawaha faqatala hatta qutila. 2 panglima sudah gugur, Zaid bin Harisa, Ja'far bin Abi Thalib ini gugur. Tersisa 1 panglima yang diutus oleh Nabi, yang ditunjuk oleh Nabi, namanya Abdullah bin Rawaha. Dia mengambil bendera perang. Faqatala, dia pun ikut perang, terus maju sampai dia pun terbunuh. Ya, jadi 3 panglima ini masing-masing sudah terbunuh. Ya, yang pertama, yang kedua, yang 3 pun
terbunuh. Akhirnya kan siapa yang memegang bendera perang ini? Summa taqaddama Sabit bin Arqam. Ada seorang sahabat namanya Sabit bin Arqam. Dia ngambil untuk sementara. Dia ngomong kepada teman-temannya, ya ma'syarul muslimin, istaulihu ala rajulin minkum. Wahai kaum muslimin, ayo kita pilih siapa yang memegang bendera ini. Ini maksudnya bahasa kita kan 3 orang sudah terbunuh semuanya. Para sahabat ngomong, antas kamu saja. Kata sahabat kepada Sabit bin Arqam. Ma'ana bifa'il, saya enggak pantas memegang bendera ini. Saya enggak pantas, enggak cocok. Ya ini tawadunya para sahabat. Ya, rendah hatinya para sahabat. Saya enggak pantas memegang bendera ini berat. Ini agung ini bendera ini. Fastalahu ala Khalid bin Walid. Akhirnya seluruh sahabat sepakat bendera ini diberikan kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Falamma akhadha ar-rayata Khalid qatala qitalan mariran. Ya. Fa an Qais bin Abi Hazim qala sami'tu Khalid bin Walid yaqul laqad inqata'at fi yadi yawma mu'tatis'atu asyaf wa ma baqiya fi yadi illa sahifata yamaniyah. Akhirnya Khalid bin Walid memegang bendera perang. Beliau memimpin pasukan dan beliau berhasil, kata Khalid bin Walid dalam riwayat Bukhari, sungguh ketika perang Mu'tah aku telah mematahkan 9 pedangnya musuh dipatahkan. Ya. Ini kata Khalid bin Walid. Walamma bata Khalid asbaha wa qad jala maqdamatal jaysh saqahu. Jadi waktu itu perang kalau sudah malam kan berhenti ya. Karena enggak ada lampu, enggak ada listrik, malam berhenti. Ya, karena gelap. Ketika peperangan itu jeda, bahasa kita jeda, karena sudah malam, maka Khalid bin Walid ngatur strategi. Apa strategi beliau? Faja'ala maqdamatal jayshi saqathu wa saqatu maqdamatahu wa maimanatahu maisaratahu wa maisaratahu maimatahu. Jadi awal-awal yang pasukan ini di depan, itu di rolling ke belakang. Yang di belakang di rolling ke depan. Pasukan yang sebelah kanan, sayap kanan, itu di rolling ke kiri, kiri di rolling ke kanan. Cuman itu aja. Pasukannya tetap, jumlahnya tetap itu aja. Orangnya tetap, tidak ada personel baru. Ini cuman strategi siasat. Akhirnya di pagi hari, fa'angkaral a'da maka ya'rifuna min rayati wa hayatil muslimin. Di pagi hari musuh ini terheran-heran, wah ini jangan-jangan orang-orang muslim ini dapat pasukan tambahan. Ini wajah-wajahnya baru. Ya, wajah-wajahnya baru yang belum mereka lihat sebelumnya, di hari sebelumnya. Ya. Wa qalu qad ja'ahum madadun faraibu. Akhirnya pasukan-pasukan Romawi ini menganggap pasukan muslimin dapat pasukan tambahan. Akhirnya di dalam hatinya orang-orang Romawi kafir ini, dalam hatinya terdapat rasa takut. Dan ini sudah nilai plus bagi kaum muslimin. Kalau musuh itu sudah di dalam hatinya ada rasa takut, ini nilai tambah bagi pasukan muslim. Ya. Ini tadi ada di dalam beberapa referensi seperti di Rahiqul Maktum. Ketika strategi ini diterapkan sama Khalid bin Walid, maka Khalid bin Walid ini tidak langsung terus meladeni perang, tapi mundur perlahan-perlahan. Ya. Dan ketika pasukan muslimin bukan berarti lari dari medan perang ya, karena kalau diteruskan ini tidak akan tidak akan mendapatkan hal yang signifikan hasilnya. Dalam Rahiqul Maktum itu sebutkan Khalid bin Walid ini mundur perlahan-perlahan dan pasukan Romawi tidak mengejar karena mereka menganggap bahwasanya pasukan muslim ini mereka terus mendapatkan pasukan tambahan. Ya. Kemudian disebutkan dalam buku ini ketika 3 panglima tadi itu wafat atau mati syahid, yaitu Zaid bin Harisah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawaha ini wafat, maka disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik dalam riwayat Bukhari anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam na'a Zaidan wa Ja'faran wa ibn Rawaha linnas qabla an ya'tiyahum khabaruhum faqala. Ya. Jadi syahidnya 3 panglima perang ini sudah sampai kepada Nabi melalui wahyu. Kan waktu itu kan belum ada
media sosial ya, seperti zaman kita. Kalau kejadian ini kita di Indonesia langsung tahu misalnya dalam beberapa menit, dalam beberapa detik. Ya. Jadi ketika itu kabar atau berita tentang wafatnya 3 panglima ini sudah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi bersabda kepada para sahabat yang di Madinah, "Akhadar rayata Zaid fa usib." Ya, yang pertama kali memegang perang itu adalah memegang bendera perang adalah Zaid, maka dia pun terbunuh. Summa akhadha Ja'far fa usib. Kemudian yang memegang bendera perang setelah Zaid adalah Ja'far, maka dia pun terbunuh. Summa akhadha Ibnu Rawaha fa usib. Kemudian memegang bendera perang setelah Ja'far adalah Abdullah bin Rawaha, maka dia pun terbunuh. Wa ainahu tadrifan. Ya, kemudian Nabi pun meneteskan air mata. Ya, maksudnya ini sedih tapi sedih yang wajar ya. Sedih yang wajar. Nah, namanya pemimpin kehilangan pasukan, panglima, ya sedih yang wajar. Ya, sedih yang tidak melampaui batas, meneteskan air mata. Hatta akhadha ar-rayata sayfun min suyufillah hatta fatahallahu alaihi. Kemudian Nabi melanjutkan sampai bendera itu pun diambil oleh pedang di antara pedang-pedangnya Allah sampai Allah berikan jalan keluar kepada mereka. Maksudnya Khalid bin Walid. Jadi julukannya Khalid bin Walid itu Saifullah, pedangnya Allah Subhanahu wa taala, pedangnya Allah. Ini julukan atau gelar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Saifullah. Ya. Wa la raqmi min darawati hadil ma'raka wa qasrati adadi jayshil adu illa annahum lam yuqtal minal muslimin illa dunal ashra. Disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham. Jadi salah satu referensi dalam Sirah itu namanya Sirah Ibnu Hisham. Sirah Nabawiyah punyanya Ibnu Hisham. Disebutkan dalam buku tersebut, walaupun jumlah ini tidak seimbang, tidak sebanding, namun yang terbunuh dari kaum muslimin itu enggak sampai 10. Ya, enggak sampai 10. Ya, termasuk 3 panglima tadi, tambah beberapa pasukan. Dunal asyrah. Ammal a'da falam yu'raf adadu qatlahum ghairu anna wasfil ma'raka yadullu ala annahum katsir. Adapun dari pihak musuh tidak ada keterangan yang pasti, yang jelas jumlahnya mereka banyak. Yang jatuh korban dari pihak pasukan-pasukan Romawi itu mereka jumlahnya banyak. Ya, faqad indaqat fi yadi Khalid bin Mufridihi tis'at asyafin kama sabaqa an usyirtu min qabl wa hadha yadullu ala kasratil qatl fi sufufil adu wa adal muslimun ba'da hadhihi ghazwati dhafirin. Ya. Jadi kaum muslimin ketika mereka kembali ke Madinah, mereka dalam keadaan beruntung. Ya, dalam keadaan diberikan kemenangan. Karena orang-orang Romawi tidak berani mengejar. Tidak berani mengikuti langkah kaum muslimin. Jadi ini waktu itu Mu'tah ini dalam referensi ini perang terbuka. Jadi di medan yang luas terbuka. Ya, berbeda dengan misalnya perang perang Uhud itu kan ada bukit-bukit. Itu bisa jadi tempat strategi. Di perang Badar itu ada strategi. Tapi ini perang Mu'tah ini terbuka. Jadi medan luas terbuka. Jadi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada tempat untuk misalnya naruh pasukan pemanah di bukit ini, enggak ada itu semuanya enggak ada. Ya. Kemudian di sini penulis memberikan pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita petik dari perang namanya perang Mu'tah. Al-fawaid. Ma yustafadu min ahdasi hadil ghazwah. Al-ula anna maqtal ar-rusuli jarimatun min akbaril jara'im faqad jara al-urfu ala anna ar-rusula la yuqtalun. Walakin man la dina lahu fala khuluqa lahu faqad aqdama Syurahbil al-Ghassani ala qatli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabran. Walam takun hadal jarimatu liyaskuta rasulu anha faqad basa hadal jayshul kabira min ajli maqtali hadal rajul al-muslim alladhi yahmilu risalata Rasulillah ila adimi Basra. Pelajaran yang pertama yaitu pembunuhan utusan itu merupakan perkara yang besar yang tidak bisa didiamkan begitu saja. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ini Nabi mengutus utusan, bawa surat baik-baik, damai, menyampaikan surat kepada pemimpin Basra. Dan di tengah-tengah jalan, utusannya Rasul ini dihadang dan dibunuh.
Ini adalah sebuah hal yang besar bagi seorang pemimpin negara. Ya, waktu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin. Beliau Nabi dan Rasul, beliau memimpin kaum muslimin. Ya, maka ketika utusannya terbunuh, Nabi nggak tinggal diam. Ya sudahlah, kita sabar, tidak. Ini sudah takdir, ya itu takdir. Tapi Nabi di sini tidak tinggal diam. Beliau merespon pembunuhan ini dengan mengirim nggak tanggung-tanggung 3.000 pasukan. Ya, 3.000 pasukan. Ya sama saja negeri kita Indonesia, kita punya pemerintah, kita punya dubes di negara ini. Kalau dubesnya Indonesia ini dibunuh, orang-orang Indonesia nggak akan tinggal diam. Ya, jadi dubes ini punya perlindungan. Ya, punya perlindungan. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, kanat ghazwatu Mu'tah fatihatun liqa'il muslimina bir-Rum wa mujahadatihim fi sabilillah sutamal intisaru alaihim wa ikhraji min ardi Syam kulliha wa tahwilu ila biladil islamiyah. Perang Mu'tah ini sebagai muqaddimah. Ya, muqaddimah peperangan yang dialami oleh kaum muslimin dengan orang-orang Romawi sampai tersebarnya Islam di kerajaan Romawi. Ya, di Syam. Ya, sehingga mereka menjadi negeri muslim di waktu itu. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga, fi tawliyatir Rasul Rasul sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Haritsah qiyadatan lil jaysh wa huwa minal mawali ma'anna fil jaysh ibnu Amir Rasul Ja'far bin Thalib wa fihi aidan Abdullah bin Umar wa Abdullah bin Waha wa ghairuhum yadulun ala had adam i'tibar qabaliyah al-wil qaumiyah fi mizan tafadul. Pelajaran yang ketiga, kalau kita perhatikan perang ini tadi, Nabi alaihi salatu wassalam yang pertama kali beliau pilih itu menjadi panglima adalah Zaid bin Haritsah. Beliau ini seorang budak. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasannya yang memegang kendali penuh itu seorang pemimpin. Kan di situ ada Ja'far. Ja'far ini ahlu bait, pamannya Nabi. Di situ ada Abdullah bin Umar, putranya seorang sahabat yang dijamin surga. Ada Abdullah bin Rawaha, tapi di sini Nabi memilih Zaid bin Haritsah. Ya, jadi semuanya ini mutlak kembali kepada pemimpin. Kalau sudah pemimpin menunjuk ini, ya sudah. Ya, kenapa kok enggak ini, kenapa enggak ini, enggak ada. Sudah semuanya menerima. Ya. Dan ini fakhtiyarul qaid yakhda'u li maslahatil muslimin la qabla liqabila aw qaumiyah wa yandur ila tuqatin fi nafsihi la ila abaihi wa ajdadihi wa nasabihi. Jadi pemilihan panglima perang ini kembali kepada pemimpin. Ya, pemimpin melihat maslahatnya apa. Ya. Maka ini semuanya diambil oleh Nabi dan beliau menunjuk Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu sebagai panglima yang pertama kali sebelum Ja'far dan sebelum Abdullah bin Rawaha. Ya. Kemudian pelajaran yang berikutnya, yang keempat, kana liqa'ul muslimina bil juyusi rumiyati raghma kasrati adadiha wa quwwatiha wa sum'atiha al-murhiba lil Arab, kana hada sababan li khawfil qaba'il arabiyyah minal muslimina mimma ja'ala al-adida minal qaba'il tadkhulu fil Islam ba'da dzalika. Setelah perang Mu'tah, ya, perang Mu'tah ini kan tersebar kabarnya dari mulut ke mulut. Ya, semakin banyak kabilah-kabilah Arab yang masuk Islam. Karena di perang Mu'tah ini pasukan muslim 3.000 menghadapi pasukan-pasukan Romawi yang waktu itu kita tahu sendiri kerajaan Romawi itu kan kerajaan adidaya. Ya, kerajaan negara, bahasa kita negara adidaya. Selain Persia, selain Persia itu kan ada Romawi. Jadi kalau pasukan muslim itu berhadapan dengan pasukan-pasukan Romawi yang waktu itu terkenal dengan kekuatannya di kalangan bangsa-bangsa Arab, maka setelah peperangan ini banyak kabilah-kabilah Arab yang mereka masuk dan memeluk agama Islam. Ya, ini salah satu keutamaan salah satu fadilah ya dari perang Mu'tah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, mauqifi Abdullah bin Rawaha as-sahabi al-jalil indama baka lamma tadzakkara ayat min kitabillah. Pelajaran yang kelima adalah
bagaimana kita melihat sosok dari sahabat yang bernama Abdullah bin Rawaha radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi bagaimana beliau itu menangis ketika beliau mengingat sebuah ayat di surat Maryam ayat ke-71. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan melewati sirat ini, jembatan ini. Ya. Jadi beliau pun meneteskan air mata. Ini adalah innahu mauqifun imaniyun adimun yajibu an yafqahahu al-muslim wa yufakkira fihi wa ya'udda min al-an adatat sudur ba'da tayakunihi min al-wurudi nas'alu as-salam. Jadi ayat ini pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya kita semuanya pasti akan melewati sirat, akan melewati jembatan. Enggak bisa kita ngeles darinya. Karena Allah sendiri mengabarkan wa in minkum illa wariduha. Ya. Nah, ini disebutkan dalam hadis, orang melewati sirat itu kan macam-macam. Ada yang cepat seperti kilat yang menyambar, ada yang cepat seperti kedipan mata, ada yang cepat ya seperti angin yang berhembus, macam-macam. Ini kembali kepada apa? Amal solehnya. Ya, jadi kembali kepada amal soleh setelah iman ya, setelah iman amal soleh yang kita kerjakan semasa hidup kita. Ya, jadi jangan remehkan amal soleh ini para jemaah. Amal soleh ini sahabat sejati kita. Ketika kita dimasukkan ke liang lahat, itu semua orang meninggalkan kita. Mau orang-orang yang kita cintai, mau istri kita, anak kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita, itu mereka akan meninggalkan kita satu persatu. Ketika kita di liang lahat, itu amal soleh yang menemani kita. Di alam kubur atau alam barzah itu amal soleh yang menemani kita. Bukan hanya di alam kubur, sampai di alam akhirat lewat sirat, amal soleh ini yang akan menemani kita. Ya, jadi kita semuanya akan melewati sirat. Dan inilah yang diingat sama Abdullah bin Rawaha radhiyallahu taala anhu sehingga beliau meneteskan air mata atau menangis. Ya. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang berikutnya adalah bagaimana keimanan sahabat yang sangat kuat, siqatus sahabati ridwanullahi taala alaihim bi nasrillahi wa annahum la yuqatiluna bi adadin wala uddah. Wa inna ma yuqatiluna bil iman alladhi waqqara fi qulubihim. Bagaimana keimanan yang sangat kuat yang dimiliki oleh para sahabat, bahwasanya mereka itu berperang bukan karena jumlah, bukan karena persenjataan, tapi mereka berperang itu karena keimanan dan ingin menegakkan Islam, agama yang mereka cintai, agama yang mereka banggakan. Oleh karenanya apapun resiko yang mereka dapatkan, mereka terus maju. Ya, ini yang dilakukan oleh para sahabat di waktu itu. Kemudian juga pelajaran yang lain, ya, disebutkan dalam referensi yang lain bahwasanya ketika Ja'far ini terbunuh, Nabi SAW itu mengunjungi keluarganya Ja'far. Ya, Nabi mengunjungi rumahnya Ja'far yang di situ ada istri dan anak-anaknya Ja'far. Ya. Kemudian Nabi menyampaikan kepada istrinya Ja'far, ini disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Ibnu Ishaq ya. Akhirnya Nabi SAW menyampaikan kepada keluarganya Ja'far bahwasanya ayah mereka atau suaminya istrinya Ja'far ini yaitu Ja'far ini telah mati syahid. Ya, mati syahid. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahum atahum ma yushghilum aw kama qala. Buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far, karena saat ini mereka telah
kedatangan sesuatu yang membuat mereka sibuk. Jadi ini salah satu pelajaran penting juga. Ketika Ja'far ini terbunuh dan kabar ini sampai kepada Nabi melalui wahyu, Nabi langsung mendatangi rumahnya Ja'far. Takziah, bahasa kita takziah. Ya. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat yang ikut takziah, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman." Buatkan untuk keluarga Ja'far ini makanan. Karena telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka. Jadi ini kalau ada tetangga kita muslim, muslimah atau kerabat kita yang mereka ditinggal mati sama orang yang mereka cintai, kita yang takziah, kita kalau bisa bawa makanan, ya, atau bisa juga bawa uang, ya tergantung lah. Ada yang bawa makanan, karena mereka orang-orang ini sibuk, bukan malah orang yang ditinggal mati ini yang menyiapkan makanan untuk orang yang takziah, bukan seperti itu. Ini kebalik ini. Orang yang sudah kena musibah, sedih, malah buatkan makanan kepada orang untuk orang yang takziah. Ini kasihan. Justru yang ada di dalam sunnah Nabi, petunjuknya Nabi SAW, itu kalau orang kena musibah, orang yang nggak kena musibah, yang takziah ini yang membuatkan makanan. Ya, membuatkan makanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat ketika beliau takziah ke rumahnya siapa? Rumahnya Ja'far radhiyallahu taala anhu. Kemudian pelajaran yang berikutnya, para hadirin yang Allah muliakan, fadilatu Ja'far radhiyallahu anhu alladhi aba an yuslim al-liwa rahma qat'i yaminihi summa shimalihi. Ya, keutamaan yang didapatkan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ya, bagaimana kegigihan beliau, walaupun tangan kanannya putus, beliau tetap maju membawa bendera dengan tangan kirinya. Ya, sampai tangan kirinya pun putus, kemudian beliau terus berusaha maju sampai akhirnya beliau terbunuh atau mati syahid. Ya. Kemudian pelajaran yang berikutnya yaitu keutamaan yang dimiliki oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ya, keutamaan yang dimiliki oleh Khalid bin Walid, bahwasanya Nabi menyebutkan Khalid bin Walid ini saifun min suyufillah. Ya, pedang di antara pedang-pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pelajaran yang lain, pentingnya panji-panji perang. Ya. Jadi yang memegang panji perang, bendera perang ini adalah seorang panglima atau komandan perang. Kalau kita perhatikan, yang satu gugur, panji perang, bendera perang langsung dipegang oleh yang lain. Terus seperti itu. Ya, ini pentingnya panji-panji dalam perang atau bendera-bendera dalam perang. Ya. Kemudian kita ambil juga pentingnya pemimpin atau imam dalam jihad. Ya. Kalau kita perhatikan tadi 3 orang gugur. Zaid bin Harisah, Ja'far, Abdullah bin Rawah ini gugur semuanya. Kayaknya belum ada pemimpin, belum ada panglima, komandan nggak ada. Akhirnya Sabit bin Arqam ngambil ini, Sabit bin Arqam ini ngomong, ini siapa pemimpin kita saat ini? Ini sudah tiga-tiganya terbunuh. Para sahabat spontan, kamu saja. Sabit nggak mau, beliau merasa nggak pantas. Akhirnya para sahabat cari, ditunjuklah siapa? Khalid bin Walid. Ini pentingnya pemimpin, imam, supaya ada yang mengkomando, nggak karepe dhewe. Kalau jihad itu nggak karepe dhewe kan, kocar-kacir dan sebagainya. Ya ini penting. Kemudian disebutkan dalam redaksi yang lain, Abdullah bin Rawaha ini, beliau itu seorang penyair juga, bukan pemusik ya, tapi penyair. Ya, jadi beliau itu sebelum perang itu beliau melantunkan syair-syair untuk memotivasi semangat, menguatkan tekad. Itu seperti itu boleh. Ya, menyampaikan lantunan syair untuk memompa semangat. Ya. Kemudian di sini kalau kita perhatikan dibolehkan memberitahukan kematian kepada khalayak umum. Ya. Dibolehkan menyebarkan berita kematian di khalayak umum. Tapi tentunya ini ada kriteria-kriterianya ya. Kalau di zaman kita mungkin melalui grup WA itu cukup. Ada fulan meninggal disebarkan via WA itu cukup. Supaya tujuannya diumumkan, banyak yang mendoakan, banyak yang ikut menyolati, banyak yang ikut menguburkan, itu saja, nggak ada poin yang lain.
Jadi berita kematian itu diumumkan cukup melalui via WA. Tujuannya tadi supaya banyak yang mendoakan, banyak yang ikut menyolati dan banyak yang ikut mengantarkan ke pemakaman. Semakin banyak mendoakan kan semakin keuntungan didapatkan oleh si mayit. Ya. Di dalam peperangan tadi, ya ada pentingnya juga menggantungkan ke pemimpin. Boleh itu memberikan pemimpin kepada 3 orang. Misalnya seperti Nabi SAW itu berpesan, kalau ini mati, ini yang jadi pemimpin. Kalau ini meninggal, ini yang jadi pemimpin. Itu boleh sekaligus. Dalam peperangan, seorang pemimpin memberikan komando atau memberikan mandat, ada 3 panglima sekaligus. Kalau ini terbunuh, ini boleh. Ya. Ini mungkin pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Mu'tah. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Insyaallah taala. Semoga pelajaran-pelajaran ini tadi bisa menguatkan keimanan kita, bagaimana perjuangan para sahabat dalam menyebarkan Islam. Ya, semakin kita cinta kepada para sahabat, semakin kita memuliakan para sahabat, kita mendoakan kebaikan untuk mereka, dan kita juga berusaha meneladani jejak-jejak para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.